Salam sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema kita adalah stay humble atau tetap rendah hati. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, perlu kita memahami bahwa rendah hati itu adalah satu sikap ataupun bisa jadi karakter dari seseorang, dan orang yang rendah hati sangat menyenangkan bukan hanya bagi sesama manusia, terlebih-lebih juga bagi Tuhan. Oleh karena itu perlu kita belajar mengenai rendah hati. Yang pertama, perlu kita memahami tentang rendah hati. Hidup dengan rendah hati berarti kita harus menyadari ketergantungan kita pada Tuhan dan tidak sombong. Kita harus berjalan dalam kerendahan hati, mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah pengertian dari rendah hati. Kita akan melihat pemahaman tentang orang yang rendah hati. Yang pertama, pengakuan akan ketergantungan pada Tuhan. Menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan capai adalah anugerah Tuhan. Kita tidak boleh sombong atau merasa bahwa kita melakukan segalanya sendiri. Ini adalah pengakuan dari orang yang rendah hati. Meskipun dia punya posisi, meskipun dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah, meskipun keluarganya semuanya hidup sejahtera dan baik-baik, tetapi orang yang rendah hati akan senantiasa memberikan pengakuan bahwa itu semuanya dari Tuhan. Dan tanpa Tuhan dia tidak akan bisa berada pada titik seperti saat ini. Yang kedua, kerendahan hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Ini berarti tidak merendahkan orang lain dan selalu siap untuk belajar dari siapapun. Ini adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dalam berinteraksi dengan orang lain, dia selalu menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Orang yang rendah hati tidak pernah merendahkan orang lain. Tetapi orang yang rendah hati selalu siap untuk belajar dari siapapun. Yang ketiga, ketaatan pada kehendak Tuhan. Orang yang rendah hati akan senantiasa mengikuti perintah dan petunjuk Tuhan dengan hati yang tulus tanpa merasa terbebani atau terpaksa. Ini juga berarti bahwa orang yang rendah hati itu menerima rencana Tuhan dalam hidupnya, bahkan ketika itu berbeda dari rencananya sendiri. Ini adalah orang yang rendah hati, tidak protes sama Tuhan dan tidak melakukan tindakan yang lebih fatal lagi, yaitu meninggalkan Tuhan ketika apa yang direncanakannya tidak diberikan oleh Tuhan, tetapi dia tetap menerimanya karena dia adalah orang yang rendah hati. Yang keempat, kesadaran dalam hidup. Orang yang rendah hati tidak mencari kemewahan atau pengakuan duniawi, tetapi hidup dengan sederhana dan fokus pada hal yang benar-benar penting, seperti hubungan dengan Tuhan dan sesama. Orang yang rendah hati ini tidak akan mencari hal-hal yang kemewahan dan tidak mencari pengakuan dari dunia tentang siapa dia. Dia tidak mencari pencitraan diri, dia tidak mencari bagaimana supaya orang mengenal dia. Tetapi orang yang rendah hati itu akan tetap hidup dalam kesederhanaan. Dia akan melakukan apapun yang dikerjakannya. Meskipun itu dipuji atau tidak, dia tetap melakukan pekerjaannya di dalam segala kesederhanaannya. Yang kelima, orang yang rendah hati itu memiliki pengampunan dan kasih. Orang yang rendah hati memaafkan kesalahan orang lain dan menunjukkan kasih seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa orang yang rendah hati tidak merasa lebih baik dari orang lain dan siap untuk memberikan kasih tanpa syarat. Nah, itulah pemahaman tentang orang yang rendah hati.
kita akan melihat apa kata firman Tuhan atau janji Tuhan terhadap orang yang rendah hati. Yang pertama, dikatakan dalam Mazmur pasal 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yang pertama, Allah membimbing orang yang rendah hati menurut hukumnya. Dari ayat yang kita baca tadi jelas dikatakan bahwa di situ Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, Tuhan yang membimbing orang-orang yang rendah hati. Tuhan yang mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan tidak akan pernah mau membimbing orang yang sombong, tinggi hati, angkuh. Dan Tuhan tidak akan pernah mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang sombong dan tinggi hati. Tetapi semuanya itu diajarkannya, dibimbingnya hanya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi kita perlu rendah hati, karena ini adalah janji Tuhan terhadap orang yang rendah hati. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang akan menerima janji-janji ini. Yang kedua, janji Tuhan kepada orang rendah hati. Yang kedua, Allah mewariskan negeri kepada orang yang rendah hati. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yang kedua, Allah akan mewarisi negeri kepada orang yang rendah hati. Negeri bukan negeri yang melarat, bukan negeri yang hidup dalam kesusahan, tetapi dikatakan di situ negeri yang memiliki kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dan orang-orang yang rendah hati nanti di situ mereka akan hidup dengan bergembira. Sudah menerima warisan negeri, negeri itu juga sejahtera dan hidup berlimpah-limpah. Maka orang yang rendah hati hidup dalam kegembiraan. Yang ketiga, Allah memahkotai orang-orang yang rendah hati. Dikatakan dalam Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Lihat. Yang ketiga, Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ada perlindungan Tuhan, ada keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi sampai nanti kepada kekekalan nanti. Tuhan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi hiduplah rendah hati. Yang keempat, Allah memberikan hikmat pada orang yang rendah hati. Dikatakan dalam Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, jelas dikatakan bahwa hikmat itu Tuhan berikan kepada orang yang rendah hati. Tuhan tidak akan pernah memberikan hikmatnya kepada orang yang sombong, apalagi tinggi hati. Tetapi dia akan memberikan hikmatnya kepada orang yang rendah hati. Yang kelima, Allah menghiburkan orang yang rendah hati. Dikatakan dalam 2 Korintus 7 ayat 6a, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Wow, orang yang rendah hati selalu mendapat penghiburan daripada Tuhan. Ketika dia susah, ada Tuhan yang menghibur dia. Ketika dia mengalami musibah, ada Tuhan yang menghiburkannya. Ketika dia mengalami kedukaan, ada Tuhan yang menghiburkannya. Selalu ada Tuhan menghiburkan orang-orang yang rendah hati. Yang keenam, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jelas dikatakan di sini bahwa Allah mengasihani orang yang rendah hati. Dalam ayat yang sama juga dikatakan dalam Amsal 3:34, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Dan dikatakan juga dalam 1 Petrus 5 ayat 5,
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa Allah mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita harus hidup dalam rendah hati. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita memahami dengan kita memiliki kerendahan hati ini, itu bukan hanya buat diri kita sendiri, tetapi juga akan bermanfaat ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Orang yang rendah hati akan senantiasa terbuka dan gampang bergaul dengan orang lain. Orang yang rendah hati tidak pernah membatasi dirinya dan tidak pernah membatasi pergaulannya dengan memandang keberadaan ekonomi ataupun suku budaya orang lain. Tetapi orang yang rendah hati akan senantiasa mau bergaul, mau berteman, dan merendahkan diri terhadap orang lain. Dia mau belajar, mau menerima keberadaan orang lain. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Bukan orang yang sombong, bukan orang yang angkuh, bukan orang yang tinggi hati. Tetapi jadilah orang yang rendah hati. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia ini dengan segala kerendahan hatinya. Dia mau mengorbankan hidupnya kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bahkan kepada dunia ini. Tapi terlebih khusus juga kepada orang-orang yang meresponi, orang-orang yang percaya kepadanya. Semua dilakukannya dengan kerendahan hati. Kalau kita punya Tuhan Yesus rendah hati, sudah seharusnya kita yang percaya kepadanya juga hidup sebagai orang yang rendah hati. Percayalah, janji-janji Tuhan tadi itu akan diberikannya bagi orang yang rendah hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk hidup rendah hati. Jamah hati kami, ketuk hati kami Tuhan, supaya kami semuanya hidup sebagai orang yang rendah hati. Hidup yang berkenan di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya janji-janji-Mu yang ada dalam firman-Mu tadi, itu semua akan tergenapi dalam hidup kami ketika kami menjadi orang yang rendah hati. Tuhan memberkati kami semuanya, Tuhan melindungi, memelihara kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.